Menurut cerita, konon dulu manusia belum menjadikan padi dan beras menjadi makanannya. Mereka memakan apa saja buah yang berasal dari pepohonan yang sudah masak. Desa-desa belum terbentuk. Mereka hidup berkelompok di hutan-hutan. Saat itu manusia masih sama seperti monyet, bisa melewati pohon-pohon dan memanjat untuk mencari makanannya. Di mana pohon yang buahnya masak, disitulah mereka semua berkumpul mengambil dan memakan buah di pohon itu sampai habis. Namun karena sifat manusia serakah dan tidak mau mengalah, mereka berebutan mengambil buah-buahan di pohon itu. Itulah sebabnya tidak jarang mereka berselisih paham, berkelahi hingga saling membunuh hanya untuk mendapatkan makanan. Melihat apa yang terjadi di bumi membuat Sang Pencipta manusia gelisah. Suatu hari Tuhan di bata memanggil beruda yang jile-jile. Tuhan memerintahkan agar beruda yang jile-jile turun ke bumi. Tuhan meminta agar beruda yang membawa benih padi kepada manusia serta mengajari mereka cara untuk menanam padi. Tuhan berharap manusia bisa memakan hasil dari tanaman padi yang kemudian menjadi beras, sehingga mereka tidak lagi memakan buah-buahan dari pohon-pohon. Kelak, manusia tidak lagi hidup berpindah-pindah, namun hidup di satu tempat. Beruda yang jile-jile menghormati apa yang diamanahkan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah dia ke bumi dengan membawa benih padi. Sesampai di bumi, diberitakannya seperti yang telah dipesankan Tuhan di bata kepadanya. Maka berkumpullah semua orang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dari dataran tinggi dan dataran rendah. Setelah mereka berkumpul, beruda yang jile-jile menyampaikan pesan Tuhan di bata kepada manusia. Dia menjelaskan tentang benih padi yang dibawanya dari surga. Beruda yang mengatakan kalau padi ini harus ditanam dan buahnya akan menjadi beras yang bisa dimakan. Tuhan ingin agar semua manusia tidak lagi tinggal di hutan dan makan buah-buah dari pohon. Beruda yang juga berjanji akan mengajari mereka cara menanam padi. Lalu beruda yang jile-jile mengajar mereka semua cara menanam padi. Pada saat padi sudah tumbuh dan sudah akan panen, dia juga mengajari cara memetiknya agar tidak rusak. Dia juga mengajari cara menumbuk padi itu dengan menggunakan lesung hingga menjadi beras. Setelah jadi beras, dia mengajarkan cara memasaknya hingga menjadi nasi yang layak untuk dimakan. Manusia-manusia itu bersemangat menanam padi. Mereka sangat senang dan suka dengan makanan baru itu. Padi-padi mereka pun berbuah sangat baik. Beras yang mereka makan juga sangat enak. Setelah melihat semua sudah berjalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan, maka beruda yang jile-jile pun kembali ke alamnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah beberapa kali padi di sawah-sawah panen, mereka sudah membuat sapo page, yaitu lumbung-lumbung padi. Mereka hidup berkelompok dan mendirikan kampung-kampung. Manusia-manusia itu tidak lagi takut kekurangan makanan. Tapi karena itu pula maka timbullah kesombongan. Kelompok manusia yang punya padi yang banyak menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Karena itu pula timbul rasa iri dan permusuhan dari kelompok manusia yang punya padi lebih sedikit. Terjadilah selisih paham yang tidak kunjung padam. Mereka terus bertengkar. Sapo-sapo pagi dibakar. Peperangan antar manusia terjadi. Mereka tidak lagi sempat pergi ke ladang untuk menanam padi. Padi yang sekarang sudah menjadi makanan pokok semakin lama semakin habis. Mereka tidak lagi punya sisa benih untuk ditanam. Manusia-manusia itu menjadi lapar. Kemudian datang lagi beruda yang jile-jile ke bumi dan menemui manusia-manusia yang telah kelaparan itu. Lalu diberikannya lagi benih-benih padi untuk ditanam. Beruda yang berpesan agar manusia-manusia itu tidak lagi berselisih dan bertengkar. Sebab karena perkelahian antar manusia, maka habis semua padi yang ditanam, yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi susah. Semua manusia itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh beruda yang. Setelah itu, pergilah beruda yang jile-jile kembali ke alamnya.
Tapi setelah mereka menanam padi dan kembali ladang mereka menghasilkan padi yang sangat banyak, maka timbullah lagi masalah. Mereka saling merebut ladang milik sesama saudaranya. Yang malas bekerja menuntut sama banyaknya padi yang dihasilkan dengan mereka yang rajin bekerja. Mereka yang padinya direbut melakukan perlawanan. Mereka bertengkar dan saling bermusuhan. Tidak jarang terjadi peperangan dan saling membunuh. Kembalilah lagi manusia itu tidak menanam padi. Persediaan padi di lumbung sudah habis. Sebagian lumbung musnah terbakar akibat peperangan. Manusia-manusia itu kembali memakan buah-buah dari pohon agar mereka tidak lapar. Datanglah lagi beruda yang jile-jile untuk ketiga kalinya. Dia membawa benih padi. Mendengar beruda yang jile-jile datang kembali ke dunia, maka berdatanganlah manusia-manusia itu dari segala penjuru. Semua manusia itu diberikan beruda yang benih padi untuk ditanam mereka. Beruda yang mengatakan, inilah yang terakhir dia datang ke bumi. Dia berpesan agar manusia tidak lagi saling berselisih paham dan saling membunuh. Mereka harus saling memperhatikan dan saling mengasihi satu sama lain. Inilah pesannya kepada manusia. Enda me petelu kalikan aku reh ku pertibi enda mabapage madu jelma manusia. Janah sekali enda nari me aku reh ku pertibi enda. Maka enda pedah ku berikan man badu jelma manusia. Tertinggal-tinggal kam. Adi merdang kam pagi, entah ngampekan pagi ku sapo pagi. Gelah iteng tengi kam pagi warina. Wari cukera, entah budaha, entah aditya. Ibas jumandu, adi kamerdang, suan gelah pagi jaba, ritik gara, taru rasing keru. Adi merdang kam kenca sienda, pindo gelah pagi benih pagi mangkaling bubu, gelah buah pagi isuan kam. Sebab kalimbubu kap si madata kaldu piher. Ia mesi mereka rezeki, si mereka tua sangat manbandu. Muhammad kalimbubu, ia kap dibata idah iperti dienda. Benih jaba pagi, pindo ibas anak berunari. Suan pagi arah tepi juma kelewet juma. Sebab anak berukap sing kelewet ti jabundu, ibas kegeluan enda. Gelah regia sin cedai Athena, ia kap sejadi bide. Bagai pejaba emekap, dikunireh pagi kerbo, entah lembu, entah kambing, jaba menjadi bide. Ia melebe ipan rubia-rubia Jaba pagi man ampang-ampang pagi. Agireh angin meterte, jaba me pagi jadi ampang-ampang pagi. Gelah olah lapat pagi i embus angin. Antu sena, maka pindo pagi benih jaba bananak beru. Benih ritik gara, pindo man si biak senina nari. Jenari suwan lah di tengah juma. Sebab ritik gara, jagai, gelah ula pagi bulak imbus angin si meter. Bagem senina, belin pengkebet narbahan jabu olah rubat. Benih taruk, pindo man puang kaling bubu. Sebab taruk pesawan warna ibas pagi. Jadi rembus angin, pagi labanci merimpeng. Bagem ibas jabu, puang kalimbubu, ngepkep anak beru, ras anak beru menterina, gelah tetap olah rubat. Janah adi rubat, maka idame kena. Benih cingkeru, pindoman anak beru menteri. Suan merak-rak, ratur i tengah juma, gelah metunggung juma. Bagepe anak beru menteri, petungkungken puang kalimbubu. Pagi ihamati alu ibahan gendang aron, jana bahan kerja tahun. Adi ihamati kam pagi, tandana kam mahamat man kalimbu bundu, senina ras anak berundu. Ije kam jumpa ayu meciho pekepar, ngamburuken ciremdu, jadi atir kalimbubu senina ras anak beru. Ibas paksarani, tenahkan kerina kade-kade si mereken benih. Gelah ras kerina ngananamisa buah pagi jumae.
adim buah page, katakanlah ermengkah ateman si beruda yang jile-jile, gelah iseh kena pagi mandi bata. Jana adi kurang perbuahna, pindo perkuhatena. Setelah memberikan pesannya kepada manusia, maka pergilah beruda yang jile-jile meninggalkan bumi. Itulah kisahnya kenapa sekarang ini tanaman padi dinamakan si berudayang, agar mengingatkan kita kepada pesan dan pemberiannya untuk peradaban manusia.